Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua. Hari ini saya mau menyajikan tema atau judul atau ilmu tentang propeller shaft earthing. Propeller shaft earthing atau barangkali bisa juga menggunakan istilah main engine shaft grounding, ya, yang intinya keduanya sama, yaitu proses pembumian, ya, earthing atau grounding aliran listrik atau electric circuit yang terjadi ketika poros baling-baling atau propeller berputar. Dan yang kedua, propeller shaft earthing ini dipergunakan untuk melindungi propeller, hull, crankshaft, jurnal maupun crankshaft bearing, kemudian sleeve daripada propeller, shaft, dan lain-lain yang dialiri oleh listrik yang terjadi tadi, ya, melindungi dari dampak listrik yang mengalir, yaitu berupa spark listrik atau erosi listrik atau spark erosion yang berupa pitting bukan petting, pitting, ya, akibat aliran listrik tersebut. Iya. Nah, kita kembali sekarang, dari mana dapatnya aliran listrik tersebut? Aliran listrik ini sebetulnya adalah proses atau hasil dari proses perputaran daripada as yang menimbulkan karena putarannya memotong medan magnet, sehingga terjadilah arus induksi elektromagnetik, ya. Arus ini kalau dibiarkan maka akan merusak bagian-bagian yang dilewati, mulai dari asnya itu sendiri, kemudian bantalan-bantalannya, kemudian blade daripada propeller, ujung-ujungnya semua kena pitting, ya. Kalau ini dibiarkan maka akan terjadi hal-hal yang tidak dikendaki, ya. Untuk itu harus dicegah dengan menggunakan alat ini tadi yang disebut shaft listrik device, shaft earthing device, SEP, ya, sehingga listrik yang tadinya mengarah kemana-mana dan merusak ini di bypass langsung masuk ke arder, ya. Oke, seperti yang lihat di gambar kiri dan lihat di gambar kanan, lihat arah panahnya, ya. Ini merupakan diagram pencegah korosi kelistrikan di kapal. Ada ICCP dan di sebelah kiri, kemudian di sebelahnya hull itu adalah shaft. Jadi hull dalam hal ini terjadi beda potensial karena korosi galvanis, yang dimana logam-logam di dalam kamar mesin, pipa-pipa dan sebagainya, kemudian pipa dan konstruksi lainnya yang kemudian melewati elektrolit, yaitu air laut, dan berhubungan dengan hull. Ini tidak lagi menggunakan anoda yang banyak ditempel di di lambung seperti yang konvensional, tapi cukup memasang perangkat yang bisa dipasang di dua tempat. Hal ini sudah kita sampaikan pada video saya yang lalu tentang ICCP. Sementara kalau ini tadi karena galvanis lewat elektrolit air laut, sementara kalau yang ini kelistrikannya ditimbulkan oleh elektromagnetik, di mana putaran menghasilkan putaran yang menyinggung atau memecah arus, akan menghasilkan arus yang nantinya arus ini kalau makin membesar akan merusak sepanjang daerah-daerah sepanjang yang dilalui arus itu. Maka dipakailah alat yang namanya SED, shaft earthing
devices. Oke, jadi kita ulangin bahwa kita sudah mengenal banyak cara untuk mengatasi korosi di atas kapal. Ya, pertama yang paling sederhana adalah coating. Kita mengecat dengan cat anti korosif, kemudian cathodic protection, proteksi katodik, yaitu anoda yang dilindungi untuk bisa menjadi katoda dengan memanfaatkan logam lain sebagai anodanya. Ini ada 3 macam. Pertama, sacrificial anode cathode protection atau ICCP, SACP, yaitu batang korban atau zinc anoda atau mungkin magnesium anoda yang dipasang di heat exchanger, ya, seperti yang nampak pada gambar ini. Di sana Anda lihat anoda dalam sebuah cooler yang tipe shell and tube. Shellnya ini yang sebetulnya dia sebagai anoda diangkat menjadi katoda, karena anodanya sendiri sekarang sudah dijalanin oleh zinc ini dikorbankan. Oke. Kemudian yang kedua, implicit current cathodic protection atau ICCP. Nah, ini tidak pakai zinc lagi kalau untuk yang hull, tapi pakai zinc juga sekian ribu atau sekian banyak zinc di lambung, tapi cukup dengan suatu sistem yang barangkali ada 2 tempat, di aft system dan di forward system. Ini lebih praktis, lebih efektif, ya. Oke, yang ketiga sama dengan itu, tapi khusus untuk lemari suction, C-chest atas, C-chest bawah, itu juga terdiri daripada logam-logam yang berlainan, di mana bersinggungan dengan air laut sebagai elektrolitnya. Maka dia perlu dilindungi, tidak lagi pakai anoda yang konvensional, tapi pakai yang namanya marine growth prevention system. Ini juga sudah ada di video saya yang terdahulu, ya. Ini C-chest bawah, nanti ada C-chest atas, dua-duanya punya sistem ini, dan bisa dilihat dengan melihat milivoltnya daripada aliran tegangan tadi, ya. Sementara yang terakhir, yaitu yang kita bahas sekarang, adalah protection shaft earthing. Nah, itu ada ini yang tadi sudah kita sebutkan. Yang kita lihat ini sudah dipasangnya arde untuk mencegah terjadinya aliran listrik sepanjang as, kemudian memakan blade propeller, kemudian memakan bearing dan sebagainya. Tapi ini di bypass, ada suatu kabel melalui slip ring dan brush ke arde, sehingga dibumikan, istilah bahasa Indonesianya. Oke. Efek daripada erosi spark atau pitting ini, karena lambung kapal yang terbuat dari baja, ini tadi sudah kita sebutkan, maka terjadi erosi karena galvanis, dan ini harus ditanggulangi dengan ICCP yang kita sudah sebutkan di video saya sebelumnya. Sementara yang ini, maka arus listrik yang keluar disebabkan karena putaran akan terjadi perbedaan potensial antara shaft yang dialiri listrik dengan yang seharusnya melewati bandalan, tapi karena bandalannya diisolasi oleh minyak lumas, maka terjadi beda potensial antara hull lewat bandalan ini, lewat rumah bandalan dengan shaftnya. Beda potensial itu semakin tinggi, semakin besar arusnya, maka akibat pittingnya juga akan semakin banyak. Ya, baling-baling bagian belakang merupakan area yang paling besar, terbuka untuk menarik arus katodik, pelindung yang menghasilkan busur panah atau busur listrik, ya, saat dikeluarkan dari film pelumas. Oke, ya, jadi pelumasan ini di satu sisi
memperbaiki atau mencegah terjadi gesekan langsung antara as dan bantalannya. Sementara minyak lumas ini merupakan isolasi terhadap aliran listrik sehingga terjadi beda potensial. Beda potensial inilah yang nantinya akan dihilangkan atau dikurangi untuk mencegah terjadinya beating dengan menggunakan spark soft earth devices. Alat ini, monitor ini yang kemarin sering ditanyakan, ini berapa standarnya dan sebagainya. Sistem ini merupakan tindakan pencegahan yang dipasang guna mengurangi potensi listrik antara poros baling-baling, porosnya dengan lambung yang tadi dipisahkan oleh minyak lumas sebagai isolasinya. Ini penunjukan yang bagus adalah di bawah 80 mV sehingga mencegah kerusakan erosi percikan atau spark erosion atau percikan listrik yang disebabkan oleh beda potensial ini di sepanjang permukaan as di bawah piring, juga di selongsongnya dengan di sencup, kemudian juga di baling-balingnya. Pembacaan yang normal, kalau Anda nanti lihat pada saat jaga, maka pembacaan yang normal adalah 5-50 mV, itu dianggap normal. Sistem ini terdiri daripada macam-macam sebagaimana disebutkan di situ, ada brush, ada pemegang brush, ada monitoring, ada kabel, ada plat, ini bisa dilihat di gambar ini. Di situ ada nampak ada brush, ada pemegang brush, kemudian ada kabel ke arder, ada plat ke arder, tapi juga setelah melewati meteran, milivolt meteran. Meteran ini yang Anda lihat ini terbaca 0 sampai 150 mV pada skala penuh, 0 sampai 150 mV. Jika ingin pembacaan di atas 150 mV, Anda tekan, maka akan nampak nanti pembacaan sampai dengan 1500 mV pada skala penuh. Meteran akan terbaca 0, jarum akan menunjukkan 0 pada saat kapal diam atau mesin induk berhenti atau poros tidak berputar. Ketika poros berputar di laut, pembacaan adalah antara 5 sampai 80, walaupun 50 itu sudah bagus, Pembacaan 0 pada saat poros berputar itu menunjukkan bahwa milivolt metermu tidak dalam keadaan yang benar. Barangkali brushnya, barangkali sambungannya, barangkali ini perlu dicek. Ini pengecekan alat ini sebagai pemeliharaan atau pengecekan alat pembumian arder harus dilakukan pada saat proses kapal berputar, proses berputar di laut, dan dilakukan sebulan sekali. Lepaskan semuanya, kemudian dicek. Kalau itu sudah benar, maka dia akan fungsi berdenyut tinggi sebesar 100 sampai 400 mV yang terbaca pada meteran. Jadi ini semuanya tergantung daripada setelah kamu lihat, kamu perbaiki kondisi brush, kondisi slip ringnya, kondisi lebannya, Dalam beberapa kasus timah tembaga pada sikat akan terkorosi. Oleh karena itu
disarankan untuk melapisi timah tersebut dengan minyak. Disarankan saat melakukan pengecekan, pembacaan, harus ditulis di buku jurnal jaga minimal 1 hari sekali, syukur-syukur setiap jam jaga sekali, ya. Oke. Inti daripada seluruhnya tadi, kesimpulan adalah bahwa pada saat propeller berputar secara umum terjadi sirkuit listrik yang ada di daerah sekitar hull, kemudian aliran ke air laut, kemudian propeller shaft grounding system, dan kemudian hull shapenya. Jadi putarannya adalah itu. Tapi juga ada putaran yang aliran listrik yang disebabkan oleh putaran mesin, ya. Listrik aliran yang tidak benar akan perbedaan potensial akan makin tambah tinggi, bisa mencapai 500-600 mV. Ini akan merusak dan akan menimbulkan percikan, spark, dan erosi, keausan, kegerusan sepanjang sekeliling daripada daerah as, ya. Nah, ini tadi sudah disebutkan bahwa di dalam shaft grounding system itu terdiri dari slip ring, brush, dan shaft hull meter, ya. Anda bisa lihat ada brushnya yang warna kuning, kemudian ada intermediate itu adalah asnya, kemudian ada slip ringnya, ada kabel untuk ke arde, ada kabel dan kemudian ke meteran dan ke arde. Nah, ini harus bekerja baik semua. Kalau ini bekerja baik semua, maka insya Allah kelebihan atau beda potensial yang tinggi yang menyebabkan terjadinya spark erosion akan terhindar, ya, atau paling tidak terkurangi. Ya, bahwa itu semuanya adalah dalam rangka memprotek as, baling-baling, ujung baling-baling, panjang baling-baling, kemudian biring atau bantalan dari peristiwa electric erosion atau spark erosion, yaitu semacam bel dan sebagainya tadi. Ya, kemudian setiap petugas jaga harus tahu arti daripada pembacaan di meteran. Anda 50 di sekitar 50 mV itu yang bagus, masih normal. 50 sedikit ke atas, tapi yang baik adalah 50 ke bawah. 50 sampai 80 itu masih reasonable. 50 sampai 200 itu masih batas toleransi, tapi sudah harus ini. Sementara kalau sudah melewati 200 mV ini sudah nggak bagus, harus dicek semuanya, ya. Untuk itu kalau pembacaannya sudah melewati 50 mV harus dicek slip ringnya, harus dicek brushnya, dan kemudian harus dicek kabel-kabel ardernya, kemudian dicek brush holdernya, tidak hanya sikatnya tapi pemegang sikatnya, ya. Oke. Nah, inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Saya jelas, yang kira-kira kurang jelas Anda boleh tuliskan. Jangan lupa bantu saya untuk subscribe, like, dan share kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Salam sukses dari Lilin Tua untuk Anda pelaut, para instruktur stage dosen, terutama para anak-anak saya kadet, taruna, ataupun yang saat ini disebut mahasiswa-mahasiswi. Sukses. Jangan lupa lihat atau belajar dari YouTube saya sampai selesai, ya. Nggak tahu, nanya lewat WA group maupun lewat koneksi saya. Oke, selamat.